baru-baru gitu. Baru-baru dia sakit ya. Sudah coba saya tanyakan ke Misika, dia sakit apa. Oke, thank you Vito. Ya, jadi Mister mau kasih ingat kalian agenda dulu. Jadi kayaknya kita perlu rearrange jadwal kita. Nah, untuk kalian kan kita cuma ketemu hari Senin dan gak ada satu session ke hari yang lain. Jadi Mister akan ambil minggu ini, hari ini penjelasan materi, dan mungkin saya akan kasih video juga kalau kalian perlu. Yang hari ini akan saya rekam biar kalian bisa belajar lagi nanti di rumah. Lalu tanggal 30 minggu depan kalian di sini saya bilangnya kumpul materi, berarti dalam minggu ini dari Senin sampai Senin depan, sebelum Senin depan berarti kamu sudah tentukan materi. Saya akan kasih Excel untuk kolaborasi, silahkan isi online. Nanti kamu pilih topik yang mau kamu bahas, flora atau fauna yang sudah terancam punah yang mau kamu bahas itu apa, lalu kamu jelaskan di situ nanti. Nah, tanggal 30 kamu kumpulkan materinya biar nanti misal bisa kasih revisi. Lalu tanggal 7 Desember kamu kumpulkan poster kalian dalam bentuk microblog. Tapi tulisannya atau wordnya itu kamu kumpulkan, informasinya kamu kumpulkan dalam bentuk word. Jadi ada dua file yang kamu kumpulkan. File yang pertama itu microblog, yang kedua itu ya ini kok sekitar mulai ya, dia sudah chat misal, nanti silahkan boleh setelah kelas ya. Nah, terulangi lagi, yang kamu kumpulkan tanggal 7 Desember itu dalam bentuk microblog yang sudah kamu pernah buat di kelas ekonomi bersama Miss Ruth. Tapi nanti paling saya akan kasih contoh microblog yang saya harapkan pakai link yang saya akan kasih untuk referensi kalian. Dan satu file lagi yaitu file Microsoft Word, yaitu isinya semua materi yang kamu kumpulkan, baik dari jenis flora faunanya, klasifikasinya, manfaatnya, ciri-cirinya, dampak untuk manusia, kenapa dia bisa rusak, lalu solusinya bagaimana. Itu ya. Jadi saya ulangi lagi, tanggal 30 kamu akan kumpul materi plus kasih revisian biar tanggal 7 Desember kamu kumpulkan. Kenapa demikian? Karena di tanggal 7 ini itu minggu terakhir untuk kamu bisa perbaikan nilai di kuartal 1 dan kuartal 2. Artinya saya berharap ini nilai yang kamu kumpulkan gak ada yang remedial lagi, karena tanggal 11 sudah input nilai. Gitu ya. Oke. Apakah ada pertanyaan mengenai agenda kita sampai tanggal 7 nanti? Adakah pertanyaan? Tidak. Oke, jelek. Thank you ya. Yang sudah berespon ini Dylan dasar jelek koneksiku. Terus ini yang record siapa? Tadi saya terquit, Sir. Oh, oke. Ini yang record siapa ini? Kalau yang record Dylan berarti percuma karena record siapa? Bukan saya. Lain. Oh, Vivian. Oke. Saya mau tanya, videonya Mister di kalian nge-lag atau enggak? Enggak nge-lag tapi Enggak lag bisa. Tapi kayak agak
apa sih, nggak lagi tapi kayak agak nggak HD gitu. Kalau yang ini ngeblur nggak? Ngeblur ya? Nggak gitu, kelihatan Ji. Terbaca? Yang ada peta-peta atau Iya, berarti saya nggak perlu share screen tuh, pakai ini aja ya, cukup ya berarti ya? iya. Oke. Nah, jadi Mister berharap tadi kamu sudah baca materi tentang persebaran fauna di dunia. Itu menurut klasifikasinya siapa namanya di sini? Willis, karena dia membagi menurut tempat ya, bukan menurut iklim. Jadi sebenarnya pembagian itu bisa menurut iklim, bisa juga menurut lokasi kondisi geografisnya. Gitu. Oke. Nah, ini kita sudah pelajari, ini sudah. Ini yang saya pernah jelaskan secara singkat. Jadi semakin dia kering, semakin dia sedikit jenis tumbuhannya. Karena apa ya? Karena dari segi kecukupan gizi nutrisinya tumbuhan itu sendiri, dia akan semakin terbatas. Nah, semakin dia naik juga, semakin dia dingin, semakin ini juga seleksi alam mulai berlaku. Nggak semua tumbuhan bisa bertahan di tempat yang dingin ataupun di tempat yang kering. Jadi semakin dia naik, semakin ke arah kutub, semakin sedikit curah hujan, semakin nggak tumbuhan bilang gitu di situ ya. Oke. Nah, ini juga mulai sudah. Secara garis besar pembagiannya ada hutan hujan tropis, hutan gugur, hutan taiga, sabana, stepa, padang pasir, dan tundra. Ini untuk diklasifikasikan menurut iklim juga atau curah hujan yang disini kasih ya. Jadi ini yang menjadi garis besar atau pokok utama pembahasan kita tentang hutan, klasifikasi tumbuhan. Itu hutan hujan tropis, kemudian hutan gugur, taiga, sabana, stepa, padang pasir, dan tundra. Kenapa tundra jadikan satu dengan gurun? Iya, karena kedua ini padang pasir dan tundra meskipun ada tumbuhannya, tapi itu bukan tumbuhan yang tinggi. Kalau di tundra paling cuma lumut kerak. Tapi kalau di padang pasir ya tumbuhan yang dia bisa bertahan di tempat yang kering, itu dia bukan didominasi oleh tumbuhan sih tempatnya, tapi dia didominasi oleh pasir. Jadi diklasifikasikan dalam hal yang sama. Tapi kalau di padang rumput, di sini emang ada tumbuhan tinggi sedikit. Di sabana masih ada beberapa pohon tinggi dan semak vulgar, tapi di stepa itu ditutupi oleh rumput aja. Jadi mereka satu pengelompokan yang sama. Oke ya. Nah, langsung masuk aja ini hutan hujan tropis. Ciri-ciri paling utama adalah dia punya kanopi. Serahkan jalan cepat ya. Nanti kalau seandainya kalian terlambat, serah ada rekaman videonya secara offline dan itu juga sudah direcord secara online oleh Vivian. Jadi kalian bisa pilih nanti mau ambil yang mana. It's okay. Yang penting kalian sambil perhatikan tulisan Mister, sambil baca buku juga. Di buku paket halaman 53 ada, silahkan dibuka di sana. Itu yang versi ringkasnya. Kalau mau yang versi panjang itu di halaman 39 ada juga di sana ya. Nah, hutan hujan tropis di sini itu Indonesia punya, harusnya. Di Kalimantan itu hutan hujan tropis. Ketika kau masuk Kalimantan dan di tengah-tengah hutan yang masih lebat, itu kamu bisa melihat di atasnya itu kayak nggak ada sinar matahari masuk, karena terbentuk satu kanopi. Kanopi itu apa sih? Ini nih, daun-daun tumbuhan yang begitu lebat yang saling tumpang tindih sehingga menutup atau memblok cahaya matahari untuk masuk ke
dalam hutan. Efeknya apa? Sinar matahari nggak bisa masuk ke dasar hutan sampai ke tanah. Nah, di sini bisa membuat munculnya dua iklim, iklim mikro dan iklim makro. Maksudnya apa? Kalau iklim makro berarti yang di atas permukaan, yang terjadi di luar dari hutan itu sendiri. Berarti kalau yang sedang musim hujan ya berarti dia musim hujan. Kalau musim kemarau dia musim kemarau. Iklimnya sesuai dengan kondisi di luar. Tapi kalau iklim mikro ini iklim yang jarang sekali berubah, karena dia itu iklim yang terjadi di bawah kanopi ini. Berarti dari ya gampangnya bisa dibilang dalam hutan gitu ya, dalam hutan. Berarti di bawah atapnya itu, di bawah kanopi sampai ke dasar atau ke permukaan hutan ini sendiri. Nah, jadi iklim mikro ini biasanya kalau yang di hutan hujan tropis dia lembab dan dia dingin. Itulah kenapa di hutan hujan tropis ini banyak lumut, banyak juga epifit dan liana. Epifit itu apa nih? Saya juga sudah tambahkan di sini. Epifit itu anggrek atau tumbuhan benalu ya, tumbuhan benalu bisa dibilang boleh lah ya. Terus juga ada liana atau rotan. Ini di Papua banyak, Kalimantan banyak, ya. Nah, Papua sedang dibahas, jangan sampai Papua juga dibuka karena Kalimantan sudah dibuka hutannya, Sumatera juga sudah dibuka hutannya, jangan sampai Papua yang notabene masih asri juga dibuka untuk hutan, untuk kelapa sawit, untuk pabrik gitu ya. Jadi Indonesia jangan sampai kehabisan hutan hujan tropisnya. Oke, nah tadi sudah saya jelaskan ini yang lumut sudah, liana sudah, kanopi sudah. Kemudian ketinggian pohonnya itu berkisar 20-40, bahkan lingkar atau diameter pohonnya itu ada yang besar, ada yang sampai dikelilingi oleh 5-10 orang, nggak bisa tercover gitu. Nah kalau kamu lihat miniatur dari hutan hujan tropis di Indonesia itu ada di Bogor, kamu bisa lihat di sana, ya. Oke, nah lanjut, ini contohnya. Lebat sekali, dan di hutan hujan tropis ini tipe tumbuhannya masih heterogen, masih beragam jenis tumbuhan di sana. Banyak jenis tumbuhan hidup jadi satu di sini. Ya, di bagian bawahnya biasanya lebih lembab, lebih basah. Ini bahkan sampai beberapa cabang tumbuhannya itu ditumbuhin oleh lumut. Ya. Nah, selanjutnya, ini skip aja, hutan musim tropis ini hampir sama hujan tropis. Bedanya di sini dia lebih sejenis tumbuhannya. Sedangkan masuk di bagian ini juga saya skip karena materinya kita akan saya padatkan. Nah, ini hutan taiga atau hutan berdaun jarum. Tadi, kenapa di skip? Ya itu sebenarnya dia hampir sama kayak hutan hujan tropis, cuman bedanya adalah dia itu tergantung musim dan juga dia ada musim gugurnya. Kalau hutan hujan tropis itu dia nggak mengalami musim gugur, ya. Tapi kalau di hutan musim tadi yang skip sampai poin keempat tadi, berarti itu rata-rata tumbuhnya adalah sejenis. Kemudian mereka mengalami 4 musim, sehingga ada juga yang mengalami musim gugur, gitu ya. Nah di sini kalau hutan berdaun jarum atau taiga di sini ini itu bisa dibilang evergreen, selamanya hijau. Kalau kamu bisa lihat ya kayak yang banyak di Rusia, Kanada itu kan, tumbuh-tumbuhan yang dia kayak pohon cemara.
satu wilayah itu isinya pohon cemara semua. Nah, bedanya dengan hutan tropis, tadi kan heterogen, di sini homogen. Artinya apa? Komoditas tumbuhan utamanya, tumbuhan yang paling mencolok terlihat itu sama, atau sejenis atau seragam. Jangan kalau bilang, Sar masih ada rumput di sana, ada pohon anggrek di sana. Kenapa dibilang homogen? Kan saya bilang tumbuhan utamanya, tumbuhan yang paling dominan, ya. Jadi masih secara umum dilihatnya gitu ya, itu tumbuhan utama. Nah, mereka sejenis atau satu tipe. Di sini kalau taiga itu dia tipenya adalah ya kayak pohon cemara itu bisa dibilang. Di sini dibilangnya Pinus cemara, juniper, branch conifer. Terus di sini ya sudah tadi satu spesies. Meskipun mengalami perbedaan suhu ketika musim dingin dan musim kemarau, tapi hutan ini tetap dibilang hutan selamanya hijau, karena nggak pernah dilihat warnanya kuning gitu, berubah jadi kuning enggak. Biasanya hutan pinus itu meskipun dia di musim kemarau beberapa daun mulai mengering, tapi tetap kelihatan sebagian besarnya hijau, gitu ya. Lalu uniknya adalah beberapa tumbuhan dari ini yang disebutkan di sini mereka punya lapisan lilin. Efeknya apa? Jadi ketika musim dingin, ketika salju ada, ketika salju menempel, gitu kan, itu nggak membuat tumbuhnya jadi beku. Beda ya kalau kita lihat di danau, di sungai gitu kan, ketika musim salju turun, beberapa tumbuhan bahkan air dan binatang yang ada di dalam air itu mereka akan beku karena ada zat lilinnya. Tapi kalau di tumbuhan ini mereka punya zat lilin yang melapisi dari setiap daun-daunnya dan juga batangnya. Efeknya apa? Ini ketika tertempel oleh salju nggak beku, tapi salju itu bisa jatuh, bisa berguguran gitu. Karena kalau dia sampai beku dia akan mati nanti. Oke, next. Ini tumbuhannya. Ini contohnya nih. Satu jenis semua. Saya berharap ini kelihatan di layar kalian ya. Nih. Oke. Selanjutnya ada, ini skip aja, ini nggak usah. Ini nggak masuk ke pengelompokan yang tabel tadi toh. Kita berkayu keras. Oke, skip. Nah, vegetasi hutan sabana. Sabana itu ciri-cirinya apa? Sebenarnya dia ya stepa sabana. Dua-dua padang rumput, tapi kalau sabana di sini dibilang ada vegetasi pohonnya. Meskipun dia jarang, artinya ada pohon tingginya, tapi nggak tertutup semua oleh pohon tinggi. Dominasi utama memang masih rumput, tapi ada diseling oleh pohon-pohon tinggi dan semak belukar. Berarti bukan rumput semua, bukan, tapi ada pohon-pohonnya. Ya, nah contoh persebarannya ada di Australia, Afrika, Asia Tengah, Asia Barat, Amerika Utara. Lalu di sini curah hujannya, kamu bisa lihat di pembagian yang saya kasih itu yang tabel. Dia udah mulai masuk di bagian tahap tengah, yaitu curah hujan sudah mulai sedikit, sudah mulai jarang, setiap tahunnya nggak turun hujan. Ya, nah ini uniknya biasanya kalau di tempat ini, jadi kau bisa melihat banyak sekali karnivora dan mereka akan mengalami migrasi atau melakukan migrasi ketika satu rumput di wilayahnya dia sudah habis, dia akan berpindah ke tempat yang lain gitu. Oke, Vito silakan ke toilet.
Bedanya dengan stepa, ini sabana nih ya, masih ada tumbuh-tumbuhannya, masih ada pohon tingginya. Nah, kalau yang ini sekilas ada semi gurun atau semi arid sih ya dibilangnya. Di sini dia itu transisi dari entah stepa entah sabana ke gurun. Kalau gurun kan udah nggak tumbuhan, paling cuma kaktus ya kan. Tapi kalau semi gurun di sini dia masih ada tumbuh-tumbuhannya. Rata-rata sudah nggak ada rumputnya, tapi sudah langsung ke tanah yang kering, tanah berpasir. Tapi masih ada tumbuh-tumbuhannya di sini. Ya, ini sekilas saja nih. Gambarnya begini. Nah, tadi terbalik ke stepa, habis sabana stepa. Bedanya adalah kalau stepa di sini dia, kalian bisa lihat rata-rata meskipun ada pohonnya tapi jarang sekali, atau bisa dibilang nggak ada pohon tingginya. Di Indonesia ada, di Sumba, ya di sana ada stepa. Lalu di sini nih lebih pendek dari prairie. Prairie itu apa sih? Dia sama juga rumput. Dia rumput yang jadi satu tempat tuh rumput semua, tingginya bisa sampai 1 meter atau 1,5 meter, dan dia memang tinggi rumputnya, tapi dominasi rumput semua. Bedanya dengan prairie, kalau stepa di sini ya tuh rumputnya pendek gitu loh, nggak sampai setinggi manusia, bahkan sepinggang pun enggak, paling maksimum selutut. Ya, di sini di iklim kering, lintang 0 sampai 45. Kenapa iklim kering ya? Kalau iklimnya dia nggak kering, tapi dia basah. Sardurki, iya nggak apa, nanti kamu bisa lihat dari hasil rekamannya. Nah, kayak tadi saya bilang, kalau seandainya dia iklimnya bukan iklim kering, oke, putus-putus ya. Kalau putus-putus, tadi juga muncul notifikasi dia jelek sinyal. Kayaknya memang wifi yang dipakai lagi jelek, saya pakai wifi karena komputernya saya lagi pakai untuk hal yang lain. Itu dasar nggak setup ini di komputer, jadi di laptop. Mungkin next meeting saya akan ganti di komputer ya, biar nggak mengalami kendala putus-putus. Tapi ntar ada rekamannya, nggak apa-apa, saya akan kasih ini rekaman kalian, kasih linknya, nanti saya upload dulu ya. Oke, lanjut. Ini contohnya. Ini bukan ini. Ini harusnya masuk ke bagian tadi yang peralihan dari padang rumput ke gurun. Ini enggak ya, ini sholat ya. Ini padang rumput, padang rumput, padang rumput. Oke, next. Nah, tundra. Tadi pembagian yang pertama itu hutan tropis, hutan taiga, hutan gugur. Kemudian yang kedua adalah padang rumput, ada stepa, ada sabana. Yang ketiga ada padang pasir atau gurun. Di sini yang pertama tundra yang muncul. Tundra di sini ada di belahan bumi utara, terpotong. Iya kah terpotong? Nanti kita lihat ya. Coba kalau terpotong silakan kalian screenshot, mau lihat terpotongnya di mana gitu ya. Ya, sambil nunggu screenshotnya muncul, saya jelasin dulu. Kalau tundra itu apa sih? Ya bisa dibilang kutub utara, kutub selatan. Musim dinginnya itu
Musim dinginnya 9 bulan, musim panasnya 3 bulan. Ya Alicia, nanti kamu sabar aja ya. Kayaknya emang ini koneksinya bermasalah banget, jadi dia sampai ngeblur gambarnya. Atau perlu share screen? Bisa sih ya share screen. Nanti kalau seandainya better bilang ya. Oke, ini Mister Share Screen lebih jelas atau tetap sama aja? Halo? Lebih jelas. Oke, thank you. Berarti begini aja ya. Share screen begini. Berarti Mister matikan dulu spotlightnya. Oke. Ini harusnya kalian sudah belajar ya pas SMP, tapi nggak apa, saya jelasin ulang. Tadi saya begitu beneran. Nah di sini nih nggak ada tumbuhan tinggi, adanya apa, lumut. Ser katanya di kutub nggak ada tumbuhan, ada lumut. Lumutnya lumut kerak atau lumut yang menempel. Dia akan kelihatan di ketika musim panas. Dalam waktu 3 bulan ketika es mencair, tapi yang pasti bukan di daerah ini, di daerah yang masih ada batunya. Jadi kayak contoh di Greenland itu masih mungkin ada kelihatan gitu ya. Ketika dia mulai mencair, esnya akan kelihatan turun lumut-lumut yang ada di sana. Ya, ini cuma di belahan bumi utara sama selatan. Dan yang mungkin pegunungan tinggi beberapa ada. Di Indonesia ada nggak, ada. Di mana? Di puncak Sriwijaya. Itu ada. Toh ada salju di sana. Oke, ini contohnya. Lanjut. Nah, yang terakhir ada gurun. Di sini kalau gurun itu banyak terdapat daerah tropis. Di Asia banyak, di Afrika juga. Lalu curah hujan rendah, bahkan bisa dibilang mungkin nggak ada hujan setahun juga bisa terjadi. Tapi nggak tahu kenapa bisa ada waktu itu sempat hujan salju. Itu fenomena alam ya, abnormali atau kejadian alam yang ya aneh gitu, yang unik gitu ya. Kemudian penguapan tinggi di sini suhu sangat ekstrim, ketika malam hari bisa sampai 0 bahkan minus, tapi kalau pagi atau siang bahkan sampai 40 derajat Celcius. Kamu aja kalau saya di rumah saya mau 26 gitu kan pasti sudah kepanasan, apalagi 30, gerah dibilangnya. Nah, di sini sampai 40 derajat Celcius, sampai meleleh mungkin kamu di sana ya, dehidrasi. Jadi di sini perbedaan suhunya sangat tinggi. Ya, sabar anak-anak ya, kalau putus-putus ya, nanti tunggu aja. Oke, nah lanjut. Tumbuhan yang hidup itu Xerophyta atau tumbuhan yang tipe kering, nggak butuh banyak air. Kalau masih ingat ada 5 jenis atau 5 tipe tumbuhan menurut air. Xerophyta, kemudian halo, hidro, meso, gitu ya. Di sini zero atau dia nggak terlalu butuh banyak air, atau makan nggak butuh air, ya butuh sih sebenarnya, terus sedikit sekali gitu ya. Jadi itu aja tipe tumbuhan yang kita mau bahas, tipe biosfer menurut
iklim. Jadi ada hutan hujan tropis, kemudian hutan taiga, lalu ada stepa, sabana, tundra, dan padang pasir atau gurun. Selengkapnya kalau kamu tambahkan di buku paket kayak tumbuhan berkayu keras, kemudian tumbuhan hutan musim semi, itu juga boleh, tapi sering nggak menjadikan itu sebagai yang utama gitu. Karena kalau kita akan bahas dalam banyak contoh di bagian hutan sabana itu pun dibagi lagi, ada sabana sendiri, ada sabana kemudian dia vegetasi pohon jarang, dan di sini ada banyak nih, ada 5 tipe ya. Jadi kita ambil yang utama aja, yang umum aja. Setelah masuk di bagian materi pembagian flora fauna, sekarang masuk ke bagian fauna. Tadi flora, sekarang fauna. Ini yang dari buku paket yang saya minta kalian baca, gitu ya. Nah, secara garis besar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pembagian. Nearktik, neotropik, oriental, kemudian Ethiopian, Palearktik, dan Australian atau Australis. Indonesia di mana? Di sini nih. Indonesia unik karena dia mengalami dua transisi, yaitu di oriental dan di Australis. Nah, di tengah-tengahnya ada lagi peralihan namanya di sini. Sulawesi ke bawah ini namanya peralihan. Oke, kita bahas dulu yang dunia. Jadi gampangnya begini, kalau bagian bumi utara, ini kan utara atau ini Eropa, nah ini bagian utara, itu gampangnya dibilang pakai tik, nearktik dan palearktik. Tapi kalau neotropikal sebenarnya itu di bagian selatan. Nah, tipe tumbuhannya tipe tumbuhan. Dan binatangnya ini silakan kasih PPT-nya kalian, jadi sama dengan yang kalian punya di buku paket materinya. Jenis tumbuhan dan persebarannya sudah masukkan. Nanti kalian tinggal coba klik sendiri di rumah. Oh, kalau nearktik itu dia di Amerika Serikat, Amerika Utara, Kutub Utara, Greenland. Tipe binatangnya ya sudah pasti ini, kalau di bagian kutub itu kan mereka butuh bulu yang tebal, mereka berlemak gitu. Dan juga ada kalkun, Thanksgiving ya. Kalkun, ada bison, ada domba gunung. Domba gunung ini benar-benar di gunung dan dia bisa di tempat yang dia terjal, itu kan. Anehnya dia bisa bertahan hidup di tempat yang sedikit rumput, dan dia bisa manjat gunung bahkan gitu. Nah, ada juga muskok tuh hampir sama kayak bison ya. Apakah kita perlu hafalin semua di sini itu binatang-binatangnya? Nggak harus sih, yang penting kamu tahu aja dia persebaran di mana. Itu tohkan ini tugas kalian dalam bentuk project ya, poster ya. Jadi kalian gak harus menghafal ini, hafal mati nggak harus, tapi yang penting kamu ingat, oh ini kira-kira di bagian Bandung Utara, kamu bisa buka PPT ini start gitu ya. Kalau palearktik sama Bandung Utara juga, tapi di sini uniknya adalah ada di bagian yang kena salju, ada di bagian yang dia ada gurunnya. Makanya dari binatangnya juga bermacam-macam nih. Ada ada panah di Cina, ada unta, ada beruang kutub, ada kelinci kutub juga, ada rusa kutub, ada lynx, ya.
Ya karena dia di sini ada Asia, ada juga Eropa. Asia sama Eropa itu kan beda banget ya musimnya. Eropa, Rusia, Kutub Utara, sampai di bagian pegunungan Himalaya, kemudian Inggris, terus Jepang masuk juga di situ, Cina masuk, Afrika Utara, itu masuk di bagian sini ya. Lalu selanjutnya Ethiopian ini dia, gampangnya ini padang rumput. Rata-rata padang rumput itu ada di Ethiopian, karena memang di Afrika itu banyak ya, di Gurun Sahara, Madagaskar itu banyak. Ya kalau kamu ingat film Escape to Madagascar, itu rata-rata binatangnya yang di situ kecuali yang penguinnya. Penguin itu nggak termasuk di bagian sini itu, ya kan film ya, jadi nggak real. Nah tumbuhannya tumbuhan lagi, binatangnya kamu bisa lihat sendiri, ada gajah, badak, harimau, simpanse, jerapah. Nah yang tadi pagi serba aja jerapah putih ternyata sudah terancam punah, tinggal satu. Saya baru tahu juga kalau ada jerapah putih ternyata. Saya pikir jerapah itu ya seperti ini, jerapah totol coklat begini, ada yang pendek ada yang tinggi. Ternyata ada juga yang putih gitu. Nah kalau kamu mau ambil sebagai bahan untuk tugas terakhir kamu bisa tuh, jerapah putih terancam punah ya, nggak bisa. Lanjut, bisa sedikit ke neotropical. Ini gampangnya kamu bisa ingat adalah hutan Amazon. Kalau kamu tahu hutan Amazon dan segala isinya, segala binatang di sana, itulah contoh dari neotropical atau neotropik, ya. Ada tapir, ada belut listrik, ada babun. Babun tuh bedanya sama simpanse sama orangutan gampangnya adalah dari muka dan pantatnya warnanya merah. Udah gitu aja. Dan dia agresif sih memang. Simpanse hampir sama kayak orangutan, beda warna kulitnya. Oke, ada juga piranha di sini, ada ilama atau lama, atau kamu bilangnya lama boleh, ilama boleh. Terus ini apalagi dibilangnya satu lagi, saya lupa namanya apa. Yang penting ini binatangnya kayak kambing gitu kan, tapi dia tinggi dan dia suka meludah. Lanjut, ada tapir juga di sini. Contoh lain ada kerah hidung merah, kemudian ada terenggiling, ada buaya, ular, kadal, ada piton juga di sana sebenarnya. Kalau masukkan juga boleh gitu kan ya. Saya masukkan yang di luar dari slide misal boleh nggak? Boleh, ini cuma contoh aja. Oke. Lanjut di bagian oriental, ini Asia punya, termasuk Indonesia. Ini banyak reptil dan juga di sini dibilang banyak ikan. Ada gajah, ada beruang, ada antelop. Antelop tuh hampir sama kayak rusa, cuma bedanya di bagian tanduknya, dan dia kalau rusanya dia totol-totolnya dia banyak, tapi kalau antelop tuh nggak terlalu banyak dan warnanya bukan putih. Kalaupun ada total-totalnya dia warnanya hitam. Kalau di bagian tanduknya tuh kalau rusa bercabang-cabang, kalau antelop cuma satu panjang gitu ya. Nah ada juga di sini apa, banteng, badak bercula satu, itu juga di sini. Ada juga gibbon, kera gibbon tuh punya Indonesia. Gimana cari gimana itu ya. Lanjut di bagian terakhir ada Australia. Nah Australia itu Australis itu bagian Australia full, terus Papua,
terus juga New Zealand masuk di sana. Ya, Indonesia beberapa masuk. Sebenarnya kalau yang dihitung benar-benar Australis itu bukan sampai Sulawesi. Tadi saya bilang Sulawesi dan ke bawah sini Bali, NTB itu masuk bagian peralihan, bukan di Australis. Ya, nanti akan diperjelas bagian ini. Sebenarnya bukan peralihan, tapi Australis akan kasih juga materinya tentang flora fauna di Indonesia, biar kamu tahu, oh ada Indonesia bagian timur, tengah, barat, oriental, Australis, dan peralihan. Nah, binatannya ada koala, ada kasuari, ada, kalau di Australia ada kanguru, di Indonesia ada saya lupa namanya, kanguru pohon, namanya lupa. Walabi kah? Saya lupa tiba-tiba. Ya, ada platypus juga, ada cendrawasih, gitu, ada kiwi, ada buaya. Nah, sebenarnya di Australia banyak ular sih, tapi di sini nggak disebutkan. Ular itu paling banyak di Australia, di Amazon, sama di Ethiopia. Di bawah sini banyak ularnya. Ular bisa mematikan. Gitu ya. Itu sekilas dari yang sudah kamu baca di buku paket. Dan saya jelasin juga singkat. Ini saya akan kasih PPT yang ini biar kamu bisa mainkan. Nanti kalau caranya adalah kamu klik di area yang pulau berwarna ini, ya, manapun itu. Nanti kalau sudah muncul slide-nya, saya mau closer, jangan langsung klik yang lain, akan tertindih. Tapi kamu klik dulu informasi yang muncul, biar dia hilang, ya. Ini arti close lagi, oriental close lagi, gitu. Ya, ini akan saya kasih biar kalian nanti kalau mau buka-buka bisa, atau kan inspirasi untuk bikinan juga it's okay, apa-apa, bagus gitu. Ya, oke, itu untuk hari ini. Nanti kalau yang tadi mengalami masalah, tadi putus-putus, tadi nggak jelas, nggak apa-apa, silakan kasih link videonya, silakan render dulu videonya untuk kalian bisa tonton nanti. Dan jangan lupa minggu depan kalian sudah mulai kumpul materi, ya, biar bisa revisi. Berarti nanti mulai hari ini sedangkan besok kayaknya ya, setelah IPS 1 silakan buka form untuk kalian bisa isi topik yang mau kamu ambil apa, dan juga ada penjelasan di sana apa aja sih yang perlu kamu cari, apa aja yang perlu kamu gali, dan apa yang perlu kamu tampilkan di baik di microblog kamu dan juga di informasi yang harus kamu kumpulkan, gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Itu tugasnya kita tentang apa, Pak? Ya? Tugasnya itu tentang apa ya? Hewan punah. Iya, binatang atau tumbuhan yang sudah terancam punah, kamu cukup cari tahu. Jadi, oke, sekilas ya, saya mau tambah waktu sedikit lah ya, 10 menit kira-kira. Nah, ini saya mau share screen yang bagian ini. Benar. Close dulu yang tadi, mati ini and show. Jadi tugas kalian tuh untuk mencari tahu kenapa ya tumbuhan dan binatang ini punah, gitu kan. Nah,
Ini di sini sudah munculkan faktor penyebab kerusakan flora dan fauna, yaitu ada beragam. Ya, pertama ada evolusi. Ini teori Darwin sih, saya nggak percaya, tapi ya ini kau mau jadikan sebagai satu penyebab juga boleh. Ketika dia bisa berevolusi, dia akan punah atau mungkin dia akan berganti spesies ke spesies yang lain, gitu kan. Lalu juga ada ini gambar seleksi alam. Siapa yang bisa bertahan di alam, siapa yang akan bisa hidup, gitu. Siapa yang kuat, siapa yang bertahan. Ketika dia nggak bisa bertahan, dia akan mati. Seleksi alam. Ini adaptasi. Ketika dia nggak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, apalagi pemanasan global, perubahan iklim, jadi pasti akan ada perubahan iklim. Karena ketika dia nggak bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan, bisa jadi dia juga mengalami kepunahan. Lalu yang paling besar kedua, faktornya adalah manusia. Rata-rata kerusakan itu terjadi baik dari tumbuhan maupun binatang, dia punah maupun terancam punah itu karena manusia. Ya, manusia penyebab kepunahan yang paling utama, karena dia memburu kah, untuk hobi kah, untuk makanan kah, dianggap hama kah, dia buka lahan untuk tempat tinggal kah, atau kayak yang di Papua, hutan dibuka, dibakar untuk dijadiin kebun kelapa sawit. Nah, ini karena manusia. Faktor yang terakhir adalah karena alam. Gak ada yang bisa menentang alam. Kalau Tuhan sudah berkehendak, nggak bisa dilawan. Kalau alam sudah bergejolak, nggak bisa dibendung. Tapi seenggaknya kita bisa mengantisipasi, kan ya. Sama kayak yang di Australia kemarin ketika ada kebakaran. Di akhir tahun kan Australia terbakar tuh. Nah, nggak ada yang bisa menahan itu kobaran api, tapi seenggaknya ya harapannya ke depan bisa diantisipasi atau langsung ditangani, begitu. Ya, kalau kita mau lihat di sini materinya banyak sekali tentang kerusakan. Apa aja sih yang sudah punah, gitu kan? Ini Kalimantan yang dibilang paru-paru dunia ternyata sudah mulai rusak. Ini gambarnya dari tahun 1990 sampai tahun 2009. Belum sampai tahun 2020 belum. Ini area yang kuning, ini area yang sudah bukan jadi hutan lagi. Dulu masih hutan, sekarang sudah habis, tinggal sedikit hutannya. Ini di antara campur ada Badak Jawa, ada The Last Rhino yang sekarang sudah punah, gitu kan ya. Ini terbuat PPT-nya pas masih hidup. Badak putih terakhir bisa sudah punah. Yang sudah punah sekarang ada ini, kalian nggak pernah lihat pasti. Sudah punah dia, sudah lama punahnya. Tasmania, harimau Tasmania, dia pendek kecil. Kemudian zebra kuda, setengah zebra setengah kuda, namanya kuangga di sini. Ada juga harimau Jawa. Ya, ada yang pernah bilang masih bisa lihat harimau Jawa, ada jejaknya, tapi udah punah sih sebenarnya itu. Lalu singa barbar atau yang kalian bisa lihat di Narnia yang besar sekali, nah itu sebenarnya dulu sempat ada, tapi sekarang sudah punah. Ini rusa yang dia tanduknya sampai berapa ini? 2,1 meter di sini dibilangnya. Besar sekali. Udah punah karena perburuan. Sebenarnya mereka tuh nggak berbahaya untuk manusia, tapi kadang manusia menganggapnya sebagai satu yang bahaya. Indonesia itu paling banyak memburu pari dan hiu untuk dijadikan makanan. Kalau sebenarnya mereka bersahabat sama manusia.
untuk dijadikan objek wisata juga bisa. Tapi ya karena manusia serakah, menyediakan makanan, banyak itu yang begitu ya. Nah, nanti tuh sekalian tuh mencari tahu kira-kira kenapa sih binatang dan tumbuhan itu terancam punah. Apa faktor penyebabnya? Kenapa dia bisa terancam punah? Lalu dampaknya apa? Dan kamu kasih solusi kira-kira bagaimana sih biar dia nggak terancam punah? Karena kalau sudah terancam punah, apalagi sudah punah gitu kan ya, manusia yang bisa menciptakan binatang atau yang sudah punah. Karena yang bisa menciptakan cuma Tuhan, manusia nggak bisa. Jadi sebisa mungkin ya kalian mensyukuri semua yang ada, jangan dirusak. Kalau tahu, oh saya suka sekali makan sup hiu sir, tapi kamu tahu itu merusak alam, membuat hiu terancam punah, berarti stop makan hiu itu. Saya biasanya pakai masker sekali pakai, habis itu saya buang. Tapi kamu tahu efeknya dia merusak lingkungan, dia stop pakai masker yang sekali pakai masker yang bisa dicuci. Atau kamu cari cara untuk mendaur ulang masker yang sudah dipakai itu. Gitu, itu harapan dari Mister. Jadi nggak cuma tahu tentang flora fauna, kerusakan alam segala macam, tapi kamu tahu juga bagaimana mengatasinya. Apa yang harus kita lakukan, walaupun dari hal yang kecil, hal yang simpel. Nggak pakai plastik, minimalisir sedotan, kemudian ya usahakan untuk nggak pakai banyak listrik gitu kan. Nah itu juga bagian kita menjaga alam. Nggak buang-buang tisu. Tisu kan dari pohon. Nah kalau kamu pakai tisu setiap hari, buang-buang tisu, ya itu berarti kamu mempercepat juga untuk memperbanyak proses penebangan pohon dijadikan tisu. Itu nggak boleh. Itu akan merusak lingkungan. Gitu ya. Jadi harapannya adalah dari tugas yang kamu buat nanti kamu bisa mengambil satu tindakan. Solusi yang kamu lakukan itu memang solusi yang kamu berikan itu memang bisa dilakukan, itu real, bisa kamu kerjakan juga. Dan kamu gak cuma tulis tapi memang kamu kerjakan, kamu lakukan gitu ya. Ada pertanyaan lain? Jika kita pilih topik yang kita mau apa begitu, maksudnya hewan, tumbuhannya. Iya, betul sekali. Saya mau tumbuhan sir, boleh. Saya mau binatang sir. Nah, kalau binatang spesifik apa? Gitu ya. Jangan saya mau binatang. Harimau. Harimau kan banyak ya. Harimau apa ini? Gitu. Oh, tapi mesti yang sudah punah atau yang ingin punah? Jangan dong, kalau sudah punah kita nggak bisa kasih solusi. Yang terancam punah aja. Bukan ingin, dia nggak pengen punah, Vian. Dia terancam punah. Gitu ya, bukan ingin tapi terancam punah. Beda, kalau ingin tuh berarti kemauannya dia untuk punah. Gak aneh gitu. Tapi terancam punah. Baik dari iklim ataupun dari manusia. Ntar kamu jelasin apa sih penyebabnya dia punah, terancam punah. Begitu. Artinya dinosaurus ya masuk di sini ya. Kalau sampai ada yang bilang, saya mau dinosaurus ya, itu mungkin tugas yang lain bisa, bukan di geografi yang materi biosfer ini. Oke, apakah ada pertanyaan lain selain yang ditanyakan oleh Vivian? Berdua tuh, Sir. Sendiri. Sendiri. Iya, berdua tak susah koordinasinya, sendiri mau. Gampang sih ini materinya. Oke, yang lain selain pertanyaan dari cewek dan Vivian? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, tunggu. Jangan lift dulu, saya mau download dan listnya hari ini. Biar kelihatan siapa yang tadi terlambat, siapa yang nggak terlambat, siapa yang tadi
keluar masuk dan yang pergi duluan gitu kan ya. Oke, kita akan akhiri kelas kita dalam doa. Kalau ada pertanyaan, sermu seorang pemimpin dalam doa. Tadi yang pimpin Binsan ya, berarti yang pimpin doa penutup cewek kali gitu. Sermu Felicia ya, FS CS. Yes, sir. Pimpin dalam doa ya. Oke, sir. Yuk. Teman-teman, mari kita berdoa.